Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, ini pagi hari ba'da subuh. Kembali saya hendak menjelaskan tentang saudara kita, yaitu Bapak Kang Deddy Mulyadi. Ya, panggilan beliau itu KDM, Kang Deddy Mulyadi. Beliau adalah Gubernur Jawa Barat. Beberapa waktu yang lalu saya sudah bikinkan beberapa video tentang beliau, tapi tetap ada bahasa-bahasa mereng untuk beliau dan untuk saya juga. Bahkan yang terakhir ada bahasa yang mereng diarahkan kepada saya. Seakan-akan saya mendukung Kang Deddy Mulyadi itu membantu gereja. Padahal itu tidak boleh, ya kata mereka ya. Tapi ya kita tidak memaksakan keyakinan. Karena sejatinya kita umat Islam ini kan rahmatan lil alamin, memberikan kasih sayang kepada alam semesta. Artinya di dalam itu ada unsur perawatan, pembinaan, pengolahan agar semuanya jadi baik dan benar, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan bersama. Apalagi kalau kita lihat pada surat Al-Hajj, itu kan kelihatan betul itu. Nah, apakah perlu kita bacakan ayatnya? Oke, kita bacakan ayatnya ya. Oke. Nah, ini dia suratnya, yaitu surat Al-Hajj, surat nomor 22, ayat 40. Kalimatnya berbunyi sebagai berikut. Allazina ukhriju min diyarihim bi ghairi haqqi ila ayyaqulu rabbunallah. Itu kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'dil lahuddimat sawami'u wa biya'u wa salawatu wa masajidu yuzkoru fiha smullah katsira waliyansurannallahu may yansuruhu innallaha laqawiyyul aziz. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini kan jelas kalau Allah Subhanahu wa taala itu sangat mengasihi dan sangat menyayangi semua umat, semua kaum, apapun mereknya. Bahkan di sini juga Allah mengakui berbeda merek, berbeda tempat ibadah, berbeda keyakinan menurut pendapat kita, ternyata tidak berbeda. Semua mereka menyebut nama Zat Pencipta langit dan bumi, terlepas apa namanya. Nah, kenapa begitu Pak Bu Fikri? Nah, dulu kan pernah kita bilang, kalau Nabi Ibrahim kan mengatakan Allah itu kan Ehad. Nabi Musa mengatakan Allah itu kan Firaun. Nabi Isa mengatakan Allah itu Yahwi. Nabi Muhammad mengatakan Allah itu adalah Allah karena dia orang Arab. Sementara saudara kita dari Hindi, di situ terlahir agama Hindu, mereka mengatakan Allah itu Sang Hyang Widiwasa. Jadi bagi Allah itu tidak masalah. Berbeda penyebutan, berbeda merek, keyakinan. Sejatinya adalah yakin kepada Allah, yakin kepada hari akhir. Selesai urusannya. Makanya Allah itu tidak membeda-bedakan antara umat satu dengan umat yang lainnya. Yang membedakan kamu itu kata Allah masalah ketakwaan, ketaatan. Nah itu. Nah jadi kita terjemahkan kalimat tadi, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan. Hanya karena mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Jadi pengusiran ini ya, pemerangan ini hanya karena faktor keagamaan, keyakinan kepada Allah. Nah itu. Nah, seketika terjadi pengusiran, biasanya orang-orang itu kan menghancurkan tempat-tempat ibadah karena tembakan mereka adalah agama. Tapi bagaimana informasi Allah di sini? Baik kita lihat. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian manusia lainnya,
tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagog-sinagog, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Nah, jadi Allah itu menahan tangan-tangan durjana, tangan-tangan beringas, tangan-tangan ganasnya manusia terhadap rumah ibadah. Disebutkan oleh Allah di sini, sinagog, kuil, gereja, masjid, yang di dalamnya disebut nama Allah. Jadi kita mungkin tidak menyadari kalau di dalam rumah ibadah itu yang disebut itu nama Allah. Cuman penyebutannya berbeda-beda, cara menyatakannya berbeda-beda, syariatnya pun berbeda-beda. Ini yang kita kadang-kadang lupa. Itu. Allah sendiri mengatakan itu bahwa berbeda nama atau merek agama, berbeda tempat menyembah ataupun rumah ibadah. Intinya mereka menyebut, mereka mengingat Tuhan Zat Pencipta alam semesta. Kalau bahasa kita Allah. Makanya Allah jamin lokasi-lokasi itu. Walaupun terjadi peperangan, pengusiran macam-macam, itu lebih banyak Allah melindungi tempat-tempat ibadah tersebut. Nah, coba kita perhatikan kalimat ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah daripada pernyataan Allah tersebut. Nah, kemudian ada lagi kalau kita mau lebih ekstrim lagi, itu surat Al-Baqarah ayat 62 kalau saya tidak salah ya. Oke, kita lihat. Nah, ini ayatnya. Surah Al-Baqarah ya, surat nomor 2 ayat 62. Innallazina amanu wallazina hadu wa nasara wa sabiina man amana billahi wal yaumil akhiri wa amilus solihat falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini lebih mendekati lagi, lebih dalam lagi, lebih mengenai lagi kepada persoalan persangkaan-persangkaan kita selama ini. Berbeda merek kita bersoal, otomatis berbeda lokasi tempat beribadah jadi soal, cara bersyariat beribadah jadi soal. Nah, ini Allah jelaskan. Ini katakanlah 1500 tahun yang lalu ya Allah ungkapkan ini kepada kita melalui Nabi Muhammad. Nah, coba kita perhatikan kalimatnya. Allazina amanu, ya, wallazina hadu. Pertama orang-orang yang beriman, yang kedua orang Yahudi, wa nasara orang Nasrani, Kristen, wasobeina orang yang menyembah matahari, bulan, bintang. Man amana billahi wal yaumil akhir, barang siapa dia beriman kepada Allah dari akhir, wa amilus solihati, dan mereka berbuat amal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka itulah pahala yang baik di sisi Tuhan mereka. Ingat, di sisi Tuhan mereka, inda rabbihim. Nah itu. Kemudian wala khaufun alaihim, dan tidak ada rasa takut pada diri mereka, walahum yahzanun, dan mereka pun tidak bersedih. Jadi ya perhatikanlah kalimat ini saudaraku. Allah saja mengatakan orang yang beriman. Ingat, orang yang beriman ini bukan orang Islam, bukan orang Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi, Sabi'in, bukan. Tetapi dia menunjukkan kepada roh sejati diri pada manusia. Kenapa? Dia pernah melihat Tuhannya, mendengar suara Tuhannya, berhadapan dengan Tuhannya. Ditanya oleh Tuhan, alastu birabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Karena mereka melihat, karena mereka mendengar, mereka menghadapi Tuhan itu sendiri. Tentu mereka menjawab, bala syahidna. Benar engkau dengan Tuhan kami menyaksikan. Nah, engkau dengan Tuhan itu siapa? Bukan Tuhan, tetapi sifatnya, wujud sertanya. Itulah utusannya, namanya Muhammad. Jadi cerita Muhammad ini sudah ada di era sebelum alam semesta ini ada. Tapi ingat, ini bukan Muhammad Nabi, bukan Muhammad orang Arab, melainkan Muhammad sifat, Muhammad wujud serta Allah, Muhammad utusan Allah yang diutuskan, atau Rasul yang dirasulkan. Dialah yang membawahi 124.313 aulia anbiya. Makanya beliau dikatakan Syairul Mursalin, atau guru besar daripada semua rasul-rasul. Nah, yang menatap beliau pada saat itu adalah para ruh.
ruh orang Islam, ruh orang Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konfusius, bahkan ruh orang Sabi'in. Semuanya mengakui keberadaannya. Makanya dia dikatakan orang yang beriman, yang percaya, yang berkeyakinan kepada Tuhan. Jadi orang yang beriman pada ayat apapun itu sejatinya menunjuk kepada ruh. Ya. Nah, kita ulangi lagi. Innal ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu pada ruh. Wal ladzina hadu dari kalangan Yahudi, wa nasara dari kalangan Kristen, wasobiina dari kalangan sobiin. Nah, itu kalau sobiin ini kan saya jelaskan sedikit. Mereka ini kan asal katanya Saba, karena orangnya banyak Sabiin. Saba ini kan negaranya Ratu Bilqis saat itu, kerajaan beliau. Nah, berdasarkan laporan burung hudhud, si Ratu Bilqis dan kaumnya ini menyembah matahari. Tetapi kalau lihat ayat ini, dia tidak menyembah matahari. Ternyata Ratu Bilqis itu bersyukur kepada Allah terhadap benda-benda yang sudah diciptakannya, seperti angin, air, tanah, api, termasuk matahari. Dan mereka punya cara tersendiri untuk menghargai benda-benda itu atas izin Tuhan. Kita katakanlah menyembah matahari, samalah dengan burung hudhud waktu dia menyampaikan informasi kepada Nabi Sulaiman. Nah, itu oleh Nabi Sulaiman langsung ditangkap. Sesungguhnya aku adalah Sulaiman Rasul Allah. Ikutlah kamu kepadakan, tunduklah kamu kepadaku. Kalau tidak, aku perangi. Saat itu Sulaiman wajar mengatakan kata itu. Tetapi setelah bertemu, apa yang terjadi? Tidak ada peperangan, tidak ada keributan, tapi mereka berdamai. Kenapa? Sudah ada konsolidasi. Sudah ada saling keterbukaan. Kenapa Anda menyembah matahari? Dia jawab, kami tidak menyembah matahari, tidak menyembah bulan, tidak menyembah bintang, tidak menyembah sungai, laut, danau, dan hutan. Tetapi kami memberikan penghargaan kepada mereka-mereka yang Allah ciptakan untuk kami. Ya tentu dengan ritual-ritual khusus, cara-cara khusus, dan cara akhlak khusus bagi mereka yang memang berjasa kepada hidup kami. Dia Sulaiman. Wah ini Pak Abu nih baru ini, mana nih Quran, yang mana hadis, yang tidak akan ada. Karena kita kebiasaan, data-data itu harus tertulis. Kalau tidak tertulis, tidak benar. Padahal banyak sudah data-data itu tanpa tertulis pun dia bisa benar. Nah, khusus ini hanya didapat di linurihum min ayatina. Di tempat itu kami akan buka rahasia ayat. Rahasia ruh tentang apa yang dia yakini. Tentang sejak apa yang dia lakoni. Ya, kesanalah kita kalau mau cari ilmu ini. Kesanalah kita kalau mau cari data ini. Itu. Tapi saya sudah sampaikan, tinggal Anda percaya atau tidak itu silahkan Anda datang sendiri. Anda lihat bagaimana Ratu Bilqis menjelaskan kepada Sulaiman. Nah, kita ini kan sering menuduh orang. Yang ada di sini ada kecemburuan, kecurigaan, bahkan ada iri hatinya juga sebenarnya. Gitu. Nah, jadi sesungguhnya orang beriman itu ruh tadi dari kalangan Yahudi, kalangan Nasrani, kalangan Sabi'in, ya. Jika mereka percaya kepada Allah, nah itu, ya, dan kepada hari akhir, serta merealisasikan kepercayaan itu dalam bentuk kebaikan kepada sesama, terhadap makhluk juga, alam semesta juga. Nah, bagi mereka itu ajruhum inda rabbihim. Bagi mereka itu kebaikan, pahala, kasih sayang pada Tuhannya. Kan jelas tuh, inda rabbihim. Jadi Tuhan mereka itu satu. Nah, walakahun alaihim, dan tidak ada rasa takut atas diri mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak terhinakan. Nah ini yang perlu kita pahami. Nah kita juga kadang-kadang ya banyak, coba lihat di buku-buku sejarah itu. Ya, ini sebagai pembuktian cara berpikir kita orang akhir zaman. Kita katakanlah orang di zaman Nabi Muhammad itu nyembah patung, nyembah berhala, Lata, Manat, Hubal, Uzza. Tapi kita tidak pernah memegang kalimat seketika mereka orang jahiliyah itu mengatakan demi Allah, demi Allah. Tidak pernah kita pikirkan itu. Kita laju saja mengatakan mereka itu nyembah patung, mereka itu nyembah patung. Tapi dengarkan apa kata mereka yang ada pada kitab Quran. Biar kita paham. Oke? Mari kita dengarkan ayatnya. Ini di ayatnya. Alla lillahi dinu kholis.
tidak ada di sisi Allah din yang khalis, din yang ikhlas, yang lurus, yang bersih, yang benar. Tidak ada. Kecuali yang ada di sisi Allah. Apa namanya? Islam. Sesuai dengan kalimah Allah yang mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din itu, agama itu, sesuatu yang tidak menyebabkan otak, pikiran, rasa, batin, suara kata dan perbuatan tidak kacau, namanya Islam. Itu karena bahasa Arab. Artinya apa? Rukun, damai, dan memberikan ketentraman serta kebahagiaan bersama karena mereka tunduk pada Allah dan Rasulnya. Nah, Islam ini dalam bahasa Arab tentu ada dalam bahasa-bahasa lain, negeri-negeri lain, negara-negara lain. Itu. Jadi, mereknya bisa berbeda tapi actionnya sama. Itu yang perlu kita pahami, saudaraku. Jangan sampai kita kecolongan di sini. Nah, pada kalimat berikutnya, ini yang tidak saya sampaikan. Apa bunyinya? Nah, wallazina takhazu min dunihid awliya, yaitu orang-orang yang mengambil penolong, penguasa selain pada Allah. Nah, ini orang-orang di zaman jahiliyah, saudara. Orang-orang waktu itu belum ada presidennya, belum ada gubernur, bupati, wali kota, lurah, camat, macam-macam itu belum ada. Jadi siapa yang kuat itulah hukum. Siapa yang hukum itulah yang hebat. Yang berkuasa itulah diri. Pada waktu itu mereka tidak mengenal Allah. Yang dia ingat adalah dirinya lah yang berkuasa. Maka dia sewenang-wenang mengatur segala sesuatu. Kalau dapat kepada orang baik, ya baiklah situasi kondisi masyarakatnya. Dapat orang buruk, ya itu yang terjadi kejahiliahan. Itu. Nah, di momen itu, orang-orang jahiliyah tadi sempat dituduh, bahkan sampai sekarang tuduhan itu ada. Dikatakan mereka itu menyembah patung, menyembah berhala. Nah, sejatinya apa kata mereka? Mari kita lihat. Di situ dikatakan bahwa wallazina takhazu min dunihi aulia, itu sudah kita jelaskan. Mana'buduhum ila liyuqribuna ilallahi zulfa. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi walaupun mereka itu brutal, ya, beringas, kita katakan jahiliyah dia itu. Bahkan kita katakan tidak bisa baca tulis, parah kita ini. Nah, pada saat itu dia dikatakan ya tidak berwali kepada Allah, tapi berwali kepada diri sendiri, kelompok sendiri, kekuatan sendiri. Nah, seketika dia dikatakan menyembah patung, dia membantah. Kenapa? Ada kalimat demi Allah, demi Allah, demi Allah. Itu kan sering disebutkan oleh mereka itu. Nah, cuman kita lah yang menampilkan kisah-kisah itu seakan-akan mereka menyembah patung. Kita buat komik seakan-akan mereka menyembah patung. Diksi kita, macam-macam kita menceritakan seakan-akan mereka menyembah patung. Bodoh betul mereka itu, seakan-akan begitu. Tapi dengarkan kata mereka yang Allah sering mengulangi kata-kata itu. Apa kata mereka? Nah, jadi mana buduhum, kami tidak menyembah patung itu. Tidak. Ngapain kami menyembah patung? Karena mereka paham yang dikatakan sembah itu melaksanakan semua perintahnya, menjadi semua larangannya, mencontoh perbuatannya. Pergi kalau disuruhnya, datang kalau dipanggilnya, diam kalau ada ilmu daripada dia. Tidak mungkin itu patung bisa diarahkan sebagai sembahan. Tidak mungkin. Itu mereka tahu. Makanya kalimatnya begini. Mana buduhum ila liyuqribuna ilallahil zulfa. Kami tidak menyembah mereka itu, tapi hanya untuk menjadikan perantara agar kami merasa dekat kepada Tuhan, yaitu Allah, dengan sedekat-dekatnya. Kan jelas kalimat ini. Jadi intinya mereka menjadikan patung nenek moyang tadi, karena dahulu nenek moyang mereka itu orang hebat-hebat. Ya Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan seterusnya. Nah, jadi kaum Muhammad ini, umat Muhammad ini di Mekah waktu itu, nenek moyangnya kan Nabi Ibrahim. Bahkan ada tokoh-tokoh di bawahnya. Hebat-hebat. Di antaranya adalah Lata, Manat, Ubal, Uzza. Jadi mereka ini membuat patung itu.
Nah, jika mereka ingin bertemu dengan Allah, beriman dengan Allah, maka mereka-mereka inilah wasilahnya. Itu bukan mereka menyembah patung. Ini informasi dari mereka sendiri. Kami tidak menyembah patung-patung itu, berhala itu, tapi kami ingin mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Karena itulah dilakukan oleh nenek moyang kami dulu. Nah, kan begitu persoalannya. Dan ini juga persoalan kenapa Nabi Ibrahim kan sampai ribut dengan kaumnya. Kan masalah itu cuman. Nabi Ibrahim mengatakan bahwa wasilah itu, perantara yang mendekatkan kamu kepada Allah itu adalah aku, bukan patung. Ya, tapi karena Nabi Ibrahim orang miskin, bapaknya juga pegawai kerajaan, ya mereka tidak mau terima. Akhirnya ya uji cerdas kita, kata Nabi Ibrahim. Mari kita olah pikir kita, siapa yang benar. Makanya Ibrahim menghancurkan patung-patung itu. Kemudian disiapkannya kapak tadi, kapak yang bekas dia ngancurin patung tadi, diletakkannya pada patung yang besar. Seketika Namrud bertanya, Ibrahim, siapakah yang menghancur patung-patung ini? Apakah kamu? Apa kata Ibrahim? Bukan saya. Tuh yang besar itu, yang pegang kampak itu. Tuh kampaknya kan masih ada di tangannya. Langsung Namrud berkata, tidak mungkin lah. Itu kan patung. Bersuara, berkata, bergerak, tidak bisa. Kok bisa kamu mengatakan itu? Nah, kan tahu Anda. Kalau patung tidak bisa bersuara, berkata, tidak bisa berbuat apa-apa, kok Anda jadikan dia itu wasilah atau perantara? Nah, seperti ayat ini tadi. Itu persoalannya, makanya Ibrahim dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Itu untungnya Allah perintahkan kepada api supaya dia jangan membakar. Silakan bakar tapi dingin, jangan panas. Angus Ibrahim. Akan gitu. Nah, begitu juga dengan orang di Mekah. Yang kita tuduh-tuduh sampai sekarang tuh nyembah patung macam-macam itu. Nah, begitu juga dengan orang Sabi'in. Kelompoknya Ratu Bilqis, negeri Sabak. Dan begitu juga dengan orang-orang sekarang yang agamanya beda dengan kita. Kita sering mengatakan sesuatu yang tidak pas dengan apa yang mereka yakini. Sementara kita berdiskusi tidak mau. Ya, berdialog tidak mau. Kita pengennya menuduh. Oke, nah kembali kita kepada Kang Deddy Mulyadi. Jadi itulah persoalannya. Jadi Pak Abu Fikri kami lihat kok sudah mulai condong mendukung Deddy Mulyadi, terutama seketika Deddy Mulyadi itu membebaskan beban orang Kristen yang musyrik itu, yang kafir itu. Ya biarkan saja dia menderita. Itu azab bagi dia. Tandanya itu tidak benar. Saya bilang bukan begitu. Ya, Deddy Mulyadi itu sebagai gubernur, sebagai seorang muslim, sebagai perwujudan Allah dan Rasul pada dirinya. Dia menunjukkan Al-Hajj ayat 40. Kan itu yang saya sampaikan tuh. Nah, dia menjaga kelestarian tempat-tempat ibadah yang di dalamnya disebut nama Allah, diingat Allah. Ini Allah sendiri mengatakan itu. Cuman cara dia mengingat, menyebut itu mungkin beda dengan kita. Oh, tapi Pak Abu ada keyakinan yang mereka tidak benar menurut kita. Oke, tidak masalah. Karena tidak benar itu kan menurut kita. Jangan kita ikuti. Tapi ada juga keyakinan kita yang tidak benar menurut mereka. Mereka pun kan tidak mengikuti. Misalnya membom hotel-hotel, membom rumah ibadah. Dalam agama Islam kan tidak benar itu. Tapi ada kita lakukan. Nah, itu. Kenapa tidak benar? Ya tidak begitu. Allah aja tidak pernah mengatakan kamu bom rumah ibadah orang, tidak ada. Saya ingatkan pada kisah Nabi Muhammad seketika ekspedisi terakhir beliau. Waktu itu kan yang diturunkan sebagai panglima kan anak muda, yaitu Abdullah bin Zaid. Apa pesan Nabi Muhammad? Pesan Nabi Muhammad adalah, hai Abdullah, jika kamu masuki kampung musuh, berhadapan dengan musuh, ingat jangan membunuh anak-anak, membunuh perempuan, membunuh orang tua, membunuh orang yang sudah menyerah. Jangan menghancurkan rumah ibadah, menghancurkan fasilitas umum, jangan. Itu ajaran Islam, itu ajaran Nabi Muhammad, itu ajaran Allah dan Rasulnya. Sesuai dengan ayat kitab Quran ini. Itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Kang Deddy adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dia merealisasikan Al-Hajj surat nomor 22 ayat 40. Sekaligus Kang Deddy seakan-akan dia tahu persis Al-Baqarah ayat 62 ini. Bahwasanya orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in sekalipun, kalau dia beriman kepada Allah hari akhir, lah sudahlah sama dengan kita situasi kondisinya. Nah, itu sama kita situasi dan kondisinya, sama-sama mendapatkan pahala, sama-sama dapatkan kebaikan, kebenaran pada Tuhan, sama-sama selamat. Nah, itu.
Jadi kalimat ini kan menunjukkan kepada kita berbeda merek pun Allah memperhatikan, mengakui. Ya, Islam juga nama kita. Islam juga merek kita. Allah juga yang kita akui sebagai Tuhan, Muhammad sebagai utusan. Kalau perangai kita tidak mencerminkan beriman kepada Allah dan Rasul, tidak mencerminkan beriman kepada hari akhirat, ya hancur juga, binasa juga. Maka di sini merek tampak betul bahwa dia tidak menjamin keselamatan kita. Yang menjamin keselamatan kita adalah amal soleh, perbuatan baik berdasarkan Allah dan Rasul. Berdasar kita nanti, hari ini kita berbuat, besok kita akan menerima kebaikannya. Kalau kita baik. Hari ini kita berbuat, kita akan menerima kesesarannya kalau kita berbuat buruk. Itulah yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Maka nanti Anda akan bertemu dalam dialognya bahwa ya masalah keimanan, keyakinan itu kan urusan saya dengan Allah. Masa saya mengatakan saya taat kepada Allah? Yang penting itu adalah bagaimana amilus solihatnya, amal solehnya kepada sesama, kepada alam semesta, pada lingkungan. Itu yang bisa dilihat. Kalau masalah keimanan, keyakinan tidak bisa dilihat. Itu hanya saya dengan Allah, dia bilang. Nah, itu. Jadi kita di sini dicerdaskan, saudaraku. Oke, nah itulah alasannya kenapa Ustadz Abu Fikri membenarkan sikap Kang Deddy Mulyadi. Karena menurut saya beliau sudah menunjukkan begini loh cara beragama. Keyakinan, keimanan itu adalah urusan diri kita dengan Allah. Tapi Allah inginkan realisasi keyakinan itu. Realnya, fakta keyakinanmu itu mana? Nah, kita kan malu kadang-kadang kita ceramah kemana-mana, pidato kemana-mana, omon-omon kemana-mana. Actionnya tidak ada. Kadang-kadang di sekitar kita orangnya susah. Masyarakat tidak kita bantu, padahal kita orang kaya. Membantu juga kadang-kadang ada riaknya, ada maunya. Kan susah itu. Nah, Kang Deddy tidak begitu. Dia betul-betul bur. Karena dia mengakui bahwa itulah rezeki dari Allah untuk kaum dan umat melalui diri dia. Makanya dia action seperti yang kita katakan hari ini. Oke, mari kita lihat pengalaman beliau, fatwa beliau, gerak-gerik beliau, sepak terjang beliau di masyarakat, baik tentang agama ataupun tentang kemasyarakatan secara umum sebagai pemimpin, yaitu Gubernur Jawa Barat. Oke, ya. Kalau ngomongin tentang sholat 5 waktu, yang paling tepat itu ngomongin Indonesia. Oh gitu? Dari sisi terminologi. Apa coba Kang? Gimana? Loh, sholat subuh ngepas. Oke. Jamnya. Antara subuh dan lohor hitungannya tepat. Oke. Dari lohor ke asar hitungannya tepat. Oke. Dari asar ke maghrib hitungannya tepat. Dari maghrib ke isya hitungannya tepat. Coba Anda tinggal di Eropa. Iya. Oh, iya. Oh di Indonesia pas ya semuanya? Ngepas, coba di Eropa. Iya, Bisa iya. siangnya lebih lama, bisa malamnya lebih lama. Iya. Jadi Indonesia ini menarik kalau dari Jadi segi sholat agama. 5 waktu itu dalam konteks wilayah, Iya. bagi Indonesia sesuatu yang sangat tepat. Ini Kang Deddy ini disebut-sebut, ya banyak yang menyebut ya. Oh, ini Kang Deddy kok sepertinya anti-Islam. Wah, ini kan perlu saya tanyakan ini, ya kan? Salah satunya apa? Kemarin ganti rumah sakit Al Ihsan menjadi Welas Asih. Oh iya. Wah itu banyak yang begitu. Padahal setahu saya nih, kalau saya lihat Kang Deddy profilnya itu kan dulu Kang Deddy pernah jadi aktivis CMI kalau Iya, saya. saya ketua umum cabang persiapan Purwakarta. Suka demo. Itu umur 20-an pasti kan? 20-an. Iya. Pertanyaannya yang disebut anti-Islam itu bagaimana sih? Nah itu. Orang anti-Islam itu adalah orang yang menyakiti anak-anak yatim, tidak memberikan makan fakir miskin, kemudian membelanjakan anggaran negaranya untuk kepentingan diri, keluarga, dan kelompoknya. Kemudian dana hibah yang ratusan miliar bahkan triliunan itu masuk hanya ke yayasannya dan dinikmati oleh keluarganya. Memasukkan pertanggungjawaban keuangan terhadap negara dan membiarkan orang-orang lapar, itulah orang yang anti-Islam. Islam itu kan mengajarkan nilai-nilai keberpihakan pada orang miskin, anak-anak yatim. Artinya pemimpin yang anti-Islam adalah pemimpin yang tidak berpihak pada kepentingan publik, yang membelanjakan belanja negaranya untuk kepentingan yang bersifat koruptif. Itulah pemimpin anti-Islam. Ya. Jadi kalau ada misalnya ada tudingan kayak begitu sebetulnya lebih politis sebetulnya. Ya mungkin karena simbolisasi saya pakai ikat. Ya. Ya kan saya bisa. Kenapa Kang pakai ginian ini? Ini Ya, karena budaya Sunda. Budaya gitu Sunda ya? dong, cing-carincing pakai kancing, sesaran set pakai ikat. Saya kan kalau mau berpolitik begitu bisa pura-pura. Karena ingin kelihatan santri, saya pakai peci, rapi, sering pakai gamis.
Setiap hari ditenteng saja ada bawa tasbih. Kemudian saya selalu dalam setiap waktu divideokan masuk masjid, divideokan sholat, hadir di majelis-majelis. Kang Dede ini soleh. Apakah kesolehan diukur dari itu? Tidak dong. Kesolehan diukur dari manfaat ketika memimpin bagi kepentingan masyarakat. Selesai. Ketika KDM menyadarkan seluruh pemimpin muslim, keislaman kita bukan dinilai dari umrah kita yang dilaksanakan setiap tahun. Keislaman kita bukan dinilai dari gamis yang kita pakai. Keislaman kita bukan dinilai dari peci hitam dan putih yang kita kenakan, dari sajarah yang kita hamparkan. Keislaman seorang pemimpin dinilai dari senyum rakyat dalam setiap waktu. Sekolah tidak mesti ngantri. Senyum rakyat dalam setiap waktu, makannya tepat dan bergizi. Senyum rakyat dalam setiap waktu, jalannya halus. Senyum rakyat dalam setiap waktu, pupuk tidak sangat mudah didapatkan. Senyum rakyat dalam setiap waktu, ketika sakit di rumah sakit, negara tampil dan hadir untuk mengobatinya. Dokter dan para medis tanpa membedakan kaya dan miskin datang dengan penuh senyumannya. Senyum rakyat dalam setiap waktu, ketika seorang yang melahirkan penuh dengan kenyamanan, bayi yang terlahir dilayani oleh para medis dengan senyuman, maka adalah kehinaan bagi seorang pemimpin apabila di Jawa Barat masih ada orang yang meninggal, mayatnya tak bisa pulang, ditahan di rumah sakit karena belum bisa bayar atau BPJS yang nunggak. Bayinya ditahan di rumah sakit karena belum bisa bayar atau BPJS nunggak. Anak-anak tidak bisa sekolah, orang-orang miskin makan hanya dengan garam, rumah roboh atau bocor, sedangkan negara abai dalam fasilitas yang digunakan hanya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya. KDM dianggap syirik dan memusuhi Islam, tapi inilah pemahaman ilmu Islam itu sendiri. Dan dianggapnya orang yang menghadap Allah itu adalah orang yang mati. Padahal orang yang menghadap Allah itu adalah orang yang hidup. Dan orang yang tidak menghadap Allah adalah orang-orang yang mati. Sesungguhnya panggilan azan itu adalah panggilan untuk orang agar kematian berubah jadi kehidupan. Mati telinganya, mati tangannya, mati hidungnya, mati matanya, mati lidahnya, mati hatinya. Maka suara azan itu mengingatkan dia untuk segera kembali hidup agar telinganya hidup, matanya hidup, hidungnya hidup, lidahnya hidup, dan kematian matinya hidup. Kata orang Sunda itu, jaga panon ku awasna, jaga celik ku danguna, jaga irung ku angsena, jaga letah ku ucapna, jaga hate ku ikhlasna. Maka masjid itu sesungguhnya merupakan sumber dari kehidupan dan tempat untuk menghidupkan orang-orang yang mati. Maka orang-orang yang bersujud adalah orang-orang yang hidup. Orang-orang yang tidak pernah bersujud itu adalah orang-orang yang mati. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, kenapa setiap nilai-nilai kebudayaan masa lalu bangsa saya, orang Sunda atau orang Jawa, selalu dimusyrikan, selalu dibikin identitas bertentangan dengan agama? Letak bertentangannya di mana? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Tetapi ajaran kebudayaan yang dibawa dari Timur Tengah itu kan juga banyak yang bukan dilahirkan pada zaman Nabi. Sebelum Nabi sudah ada. Nah, misalnya Pak Said Agil pernah menyampaikan dalam ceramahnya, masjid itu pakai menara. Menara itu dari munara. Munara itu adalah tempat penyimpanan api, yaitu orang-orang Majusi waktu itu menyembah api yang disimpan di menara. Kemudian menara itu menjadi khasanah masjid yang dipakai di kita semua. Kenapa sih itu boleh dipakai jadi masjid? Kenapa yang di kita nggak boleh? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Nabi Muhammad deh ngabebaskeun perbudakan. Naon harti mah sifat-sifat bubudakeun, sirik, bidik, jahil, kaniaya, iren, pangasten, dudupak, rurumpak, tekaupan, tepayaan, keket mengkene, cap jage, merege hese. Eta teh bubudakeun, kudu merdekakeun, islamkeun. Ari islamkeun teh naon? Salametkeun. Ai salametkeun teh naon? Nu tadi sumerah diri ka Gusti, hormat ka papada jalmi, ajeg keyakinan diri, micinta lemah jeung cai, nebarkeun silaturahmi. Jelema merdeka, eueuh kasieun, eueuh kamelang. Eta duit bikeun dan nu Gusti bikeun. Komo duit negara bikeun. Nah.
Ketaatan dan ketidaktaatan itu bukan urusan saya. Masa saya harus mengaku taat? Allah yang menilai, bukan diri saya. Persoalan ketaatan manusia, keimanan manusia, dan ketakwaan manusia hanya Allah yang bisa memahami, yang mengetahuinya. Sedangkan kita ini dinilai oleh manusia lain tuh pada sisi amal soleh. Mungkin kalau saya memimpin ini banyak ngurusin orang-orang miskin, ngurusin anak-anak yatim, bangunin rumah orang-orang miskin, ngurusin orang yang sakit, dijemput ke rumahnya pakai ambulan, dianterin ke rumah sakit, dianterin lagi ke rumahnya, membuka seluruh ruang kelas di rumah sakit, di 11 rumah sakit. Kalau kelas 3 penuh, Anda masuk ke kelas 2. Kalau kelas 2 penuh, masuk ke kelas 1. Biarkan pemerintah bertanggung jawab. Membayar klaim operasi jantung masyarakat sampai 400 juta satu orang. Ngurus kemoterapi, ngurusin orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan, sampai saya kasih 1,5 juta sampai 2 juta yang menyerahkan jangan dipasung. Bagi saya itu jauh lebih bermakna dalam hidup ini dibanding kita berkutat, berdebat, kemudian mengklaim diri kita menjadi orang saleh, tapi tidak bisa mengelola anggaran dengan baik yang berpihak bagi kepentingan publik. Tiba-tiba muncul sosok pemimpin yang bikin DPR RI sampai tak kuasa menahan air mata. Siapakah dia? Deddy Mulyadi, seorang tokoh yang diam-diam mempraktikkan akhlak Islami dalam kebijakan nyata, tanpa banyak bicara. Pekan lalu, dalam kunjungan kerja gabungan DPR RI dan pemerintah daerah di Subang, suasana mendadak hening saat Deddy Mulyadi memaparkan program Gerakan Bedah Rumah dan Wakaf Produktif untuk petani miskin. Bukan proyek miliaran, tapi program sederhana yang mengubah hidup ribuan warga miskin. Ia tak hanya membedah rumah reyot, tapi juga memberikan bibit, alat tani, hingga lahan wakaf yang dikelola bersama. Semua berlandaskan ajaran zakat, wakaf, dan infak. Seorang anggota DPR RI dari Komisi 5 terdiam dan berkaca-kaca, lalu berkata lirih, "Selama saya di DPR, jarang saya lihat program sekonkret dan seikhlas ini. Masya Allah." Deddy Mulyadi tak sekadar memberi bantuan, tapi turun langsung ke sawah, tidur di rumah petani, bahkan membangun koperasi masjid dan pasar tani di lingkungan masjid. Ia membuktikan, masjid bukan sekadar tempat sholat, tapi pusat ekonomi umat. Dengan suara lembut, ia menutup presentasinya dengan ayat Quran. "Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu." QS Muhammad 7. Kalimat itu membuat suasana hening. Tangis DPR itu pecah, bukan karena sedih, tapi terharu melihat betapa ajaran Islam bisa jadi solusi sosial yang nyata. Sahabat, kisah ini mengingatkan kita bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama, seperti sabda Rasulullah SAW. Mari kita doakan, semoga negeri ini dipenuhi pemimpin amanah seperti Deddy Mulyadi. Pemimpin yang tidak hanya bicara, tapi berbuat. Pemimpin yang melayani, bukan dilayani. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Baru kali ini dalam hidupnya, Kang Deddy bertemu dengan seorang yang sangat langka. Dia hanya seorang pedagang buah pinggir jalan. Ketika dibohongi oleh Kang Deddy, ia tidak membela diri. Ketika ingin diberi bantuan modal, ia menolak. Bahkan Kang Deddy banyak mengambil pelajaran dari pertemuan yang sangat singkat itu. Kurangin. Jauh dua sikatnya seberapa? 25. Tadi uangnya 100, kita 25 Pak. Ya. Kira 7 tambah 55 berarti 62 72 3.000 lagi Pak. 3.000 lagi. Bapak namanya siapa? Bapak Uja. Pertanyaan saya, kenapa Bapak tadi sama saya suruh diambil, nggak usah dikembalian, Bapak tetap mengembalikan? Ya itu
bukan hak. Keren ya, Jom? Kenapa Bapak nggak mau? Ya kalau bukan hak, besok atau lusa pasti diambil lagi. Siapa yang akan ngambil secara batinnya? Ya secara batinnya berarti ntar hak kita dikurangi dengan harga segitu. Hak kita akan dikurangi dengan harga segitu. Iya. Jalannya banyak. Ya, banyak jalannya. Bisa ketipu. Bisa melalui penyakit. Bisa melalui penyakit. Bisa kecelakaan. Iya, iya begitu. Bapak itu mengingatkan pada kakak saya, namanya Ade Sutrisno. Sudah meninggal. Dan saya minta maaf sama Bapak. Saya tadi ngebohongin Bapak. Kembalian Bapak itu tadi itu udah pas. Oleh saya disimpan di situ. Karena ternyata Bapak orang yang sangat jujur. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya ini uang Bapak ini ambil. Jangan. Kenapa? Ntar jualan saya suka jelek. Suka jelek? Iya. Kalau saya ikut bantu modal boleh? Saya ikut bantu modal. Jangan. Enggak, ikut bantu modal aja. Jangan, biarin aja. Kenapa? Tem semaunya. Kau pengen bisa. Sendiri? Ya. Tidak dengan orang lain? Iya. Bukan di istana, bukan di kota, tapi di tengah sawah. Semangat itu tetap membara. Inilah keseruan Kang Deddy Mulyadi saat upacara 17 Agustusan bersama kuli nyangkul di sawah. Kita kibarkan bendera merah putih di tengah sawah. Itu menandakan bapak-bapak inilah nasionalis. Para pecinta tanah air. Lamun eueuh bapak, ya bangsa sangsara, Pak. Kalau tidak ada bapak-bapak semua, kita pasti impor beras. Tapi karena anak bapak, kita tidak beras impor itu karena jasa bapak tiap hari. Coba kalau yang macul ini mogok. Sana aja loba duit, loba harta bana, eueuh beas mah modar. Kalaparan. Jadi nanti kalau benderanya dikibarkan, hormat gerak, waduh nanti langsung ini jadi angka. Woi. Kieu, Pak. Siap? Siap. Waduh. Ada sang merah putih. Hormat, gerak. Bagi petani, ini bukan sekadar bendera, ini lambang harapan, kemerdekaan yang terus diperjuangkan dari tanah yang ia cintai. Pemimpin jangan hanya berpikir tentang pendapatan. Kalau pemimpin hanya berpikir pendapatan, maka di otaknya dalam setiap waktu bagaimana meningkatkan angka pendapatan. Yang pada akhirnya pajak ditingkatkan. Kalau pajak ditingkatkan, maka beban rakyat semakin tinggi. Bukan itu pemimpin. Pemimpin yang harus dibangun adalah belajar pada ibu kita. Ibu kita dulu meskipun sekolahnya tidak tamat SD, buta huruf, dia mampu menyekolahkan anaknya 9 orang, 11 orang, 14 orang. Apakah ada dalam pikirannya budaya pendapatan? Tidak. Yang dia lakukan adalah budaya pengeluaran. Bagaimana masaknya itu tidak berbiaya. Bagaimana kayu bakar tidak berbiaya, bagaimana ikan tidak berbiaya, bagaimana menyiapkan baju tidak berbiaya, bagaimana anaknya bahagia tanpa biaya. Maka di otak yang tanpa biaya itu lahir kreativitas ibu-ibu yang disebut dengan budaya sambal atau budaya dapur. Maka di budaya dapur lahirlah ekspektasi, sebuah analisis yang berdasarkan pada hati. Maka ibu-ibu memasak tidak berdasarkan resep, tapi kata hatinya. Daun talas jadi masakan, daun singkong jadi masakan, apapun jadi masakan. Yang penting anak-anaknya bisa makan. Kreativitas tumbuh karena kekurangan. Maka pemerintah yang baik adalah jangan pernah berpikir kekurangan anggaran. Lakukan kreativitas dengan cara apa? Gubernur Jawa Barat yang sudah menyelesaikan sengketa tanah gereja kami. Di luar dugaan, hanya dalam waktu 2 hari, Kang Deddy berhasil menyelesaikan kasus gereja yang terancam disita dengan mengumpulkan semua pihak terkait, lalu menunjukkan kepiawaiannya membangun komunikasi hingga BPR mau mencabut perkara.
Bahkan komunitas Kristen pun tergerak membantu menyelesaikan masalah piutang tersebut secara damai. Besok 20 gereja kami dieksekusi. Dan itu dulu tanahnya punya siapa? Dulu tanah diberikan hibah oleh misionaris Bapak. Jadi dihibahkan kepada pendeta Timbul Penggawean. Oh, pendeta Timbul. Siap. Kemudian sebelum beliau meninggal, beliau berwakaf. Saya tolong dikuburkan di depan gereja, dan itu kami lakukan Bapak. Kemudian dia bilang sebagian tanah ini diberikan kepada gereja. Pemiliknya menghibahkan nih tanah nih. Kemudian kan hibah itu kan harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Belum Bapak, belum sempat beliau keburu meninggal. Siap. Ya kan, karena tidak tahu meninggal kapan. Siap. Kemudian anaknya yang nomor 3 mengalinamakan tanah itu ke dia dengan alasan untuk mampu bayar pajak. Kemudian disekolahkan. Yang menjaminkan tanah itu untuk pinjaman ke bank itu adalah anak dari ahli waris. Iya. Nah, itu awalnya di tanah di luar gereja. Rupanya dia nggak mampu bayar Pak. Di top up dengan tanah gereja yang sudah dialihkan. Jadi sindikasi. Awalnya satu BPR Supra di Cianjur. Kemudian karena mungkin limitnya nggak sanggup, BPR kan punya limit. Dia minta bantuan ke BPRK di BSD. Dan BPRK di TKI. Nah, waktu saya melihat itu, saya baru tahu nih Pak, sebagai gembala, sebagai pendeta, karena amanah dari pendahulu kami dulu, Pak Pendeta, kamu jaga gereja. Itu saja, jadi saya nggak mikirin yang lain. Jadi ini disita oleh Bank Perkreditan Rakyat. Siap. Karena BPR Bapak. Ya. BPR itu Bank Perkreditan Rakyat. Oh ya, siap. Siap. Saya sedikit agak ini. Tenang Pak. Siap. Pendeta harus lebih tenang dibanding saya, Pak. Saya lebih berat daripada pendeta, perasaan tantangan hidupnya. Nah kemudian karena gereja kami mau dieksekusi. Ya sudah, Pak. Kan semuanya Tuhan yang punya. Siap. Bahwa tapi hidup ini umat saya yang nggak bisa beribadah. Hidup Bapak. ini kan sudah ada yang mengatur. Siap. Ya kan? Semua peristiwa itu adalah atas kehendaknya. Siap. Semua peristiwa. Tinggal kita kan mengambil hikmah dari peristiwa itu. Nah, intinya BPR ini nggak akan mengeksekusi kalau hutangnya dilunasin. Betul Bapak. Kenapa kita nggak berpikir ngelunasin aja hutang BPR? Mohon izin Bapak. Yang pertama, jemaat saya itu semuanya anggota Yon Amet 5. Gajinya berapa sih Bapak? Kan bisa nyari bukan hanya dari sini. Dari mana saya nggak nyarinya Pak? Saya gubernur Pak. Siap. Siap. Ya. Siap. Ya gitu. Ya udah kita cari dana daripada ribut ya kan. BPR nggak boleh rugi juga. Siap Bapak. Ya kan. BPR nggak boleh rugi juga. Ya. Ntar dulu kan baru mau Pak. Makasih Bapak. BPR. Bukan apa-apa Pak. Saya sangat kasihan anak-anak Yon Amet. Iya udah. Mereka ini 40 tahun gerejanya Bapak. Iya udah. Jadi gini, kalau dirikan lagi gereja baru di Cianjur, nanti rumit lagi. Siap. Terlalu banyak lagi nih aspek segala macam. Kan lebih baik gereja yang sudah ada ini tetap berjalan, yang sudah berizin. Ada jamaahnya. Ya kan? Tugas gubernur hari ini adalah mencari uang untuk membayarkan hutang ke BPR. Siap Bapak. Siap. Ya. Itu kan, ya udah, tapi nggak boleh Pak, jangan Pak, nggak boleh. Saya bukan apa-apa Pak. Udah. Saya hanya membutuhkan cuma saya. Udah lah Pak. Ya, kan dari gini, kalau diriin gereja kadang-kadang ya resisten terhadap lingkungan. Tapi kan kalau gerejanya sudah ada kan tidak mahal lagi membangun. Siap. Daripada misalnya Pemprov Jabar harus bersama jamaah membangun gereja baru lagi. Siap. Kan lebih berat biayanya. Siap. Kan lebih baik Pemprov Jabar memfasilitasi untuk dilakukan pembayaran terhadap rumah ibadah ini. Siap, Bapak. Ya kan? Nanti kan banyak yang partisipasinya nanti ada. Siap, Bapak. Nanti saya bantu. Siap. Ya. Siap, Bapak. Oke. Makasih Bapak. Ya udah. Udah nanti kita cari. Siap Bapak. Sekarang gini aja. Udah jamaah tenang beribadah. Siap. Gubernur akan mencari solusi. Siap. Melakukan pembayaran. Siap Bapak. Untuk rumah ibadah. Siap. Untuk menjaga ketentraman, ketertiban Cianjur. Siap. Nah, kalau mendirikan gereja lagi harus pakai biaya. Siap. Kadang-kadang resisten terhadap lingkungan. Siap. Ya kadang-kadang ya. Siap. Nanti harus ada izin, tetangganya nolak, malah jadi rame lagi, jadi keributan lagi. Kadang-kadang mahal biayanya. Kan saya nanganin yang begini terlalu sering. Kan lebih baik yang sudah ada ini kita carikan. Nanti dari iuran jamaah berapa, dari ini berapa, kita rereongan. Siap. Ya? Siap Bapak. Siap. Itu ya. Siap.
ya kan? Bukan sebagai pribadi, sebagai gubernur. Karena gubernur harus menjaga ketentraman dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat. Siap, Bapak. Biaya tentram itu lebih mahal dari 6 miliar. Siap, Bapak. Ya. Siap. Kalau ribut ngerahin pengamanan, kan capek pengamanannya harus nungguin siang malam. Siap, Bapak. Ya. Makanya adik-adik itu sudah mulai ini. Sudah ibadah aja dengan baik. Siap. Nanti urusan gereja dengan BPR-nya, Pemprov Jabar akan memfasilitasi. Siap, Bapak. Hanya 200 meter dari sini, Bapak. Iya, Bapak. Siap. Iya, Pak Pendeta. Siap. Ya. Sudah, Bapak tenang aja. Siap. Pak Pendeta nggak boleh nangis. Bukan, Bapak. Saya nggak mikirin saya, Pak. Saya, Bapak, boleh tanya jemaat saya, 1 rupiah pun saya nggak digaji, Bapak. Iya. Saya kerja sampai saat ini, Bapak. Iya. Saya hanya kasihan kepada mereka, mau di mana mereka beribadah. Ada 250 jiwa yang saya layani. Iya. Pokoknya nanti saya cariin solusi gimana caranya ke BPR-nya dibayarin. Siap. Jadi bukan membayarin yang pinjam uang, bukan. Siap. Tapi menyelamatkan satu rumah ibadah Siap. di Tanah Cianjur. Siap. Yang itu kalau dibongkar, kalau disita harus bangun rumah ibadah baru, nanti resistensi sosialnya terlalu banyak. Siap. Siap. Ya kan? Siap. Daripada membangun yang baru kan lebih baik mempertahankan yang ada. Siap, Bapak. Ongkosnya sama kok, bahkan lebih mahal yang baru. Siap, Bapak. Ya. Makasih, Bapak. Gerejanya gereja apa sih? Gereja Kristen Alkitab Indonesia. Alkitab. Kebetulan saya, Pak, ketua sinode seluruh Indonesia. Sinode seluruh Indonesia. Dari mulai Aceh Singkil sampai tanah Papua. Bagaimana kalau mereka mendengar tuh? Kalau persepsi kita yang Muslim, dikira kalau di gereja mah uangnya udah aman semua. Ada. Bapak Ternyata lihat sama juga ya. Bapak lihat persembahan, Pak. Gaji Kan pemahaman kita yang Muslim ini kadang-kadang, wah kalau di gereja mah kayaknya uangnya banyak gitu, pemahaman. Siap, Bapak. Tinggal ngebangun. Ternyata susah juga ya. Siap. Siap, Bapak. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Nanti Saya kita sudah, cari. Sudah lama banget pengen ketemu Bapak. Oh gitu ya. Saya cari. Kayak pacar aja pengen nemuin saya. Benar, Bapak. Karena saya nggak tahu lagi mau mengadu kemana. Saya sudah mengadu ke Deputi 1 Staf Presiden. Saya diterima dengan majelis. Ya. Saya bilang, Pak, tolong, Pak. Ini bicara tentang keumatan, bukan saya. Iya. Saya mengadu ke Bupati, Ketua DPR. Sudah Bapak tenang aja, pimpin jamaah. Siap. Ya. Nanti Siap. itu kita cari jalannya. Siap, Bapak. Makasih, Bapak. Kita cari jalan. Gimana caranya rumah ibadah Panjang umur, Pak. keselamatan. Amin. Ini saya bertemu dengan pendeta. Habis nangis pendetanya. Pendeta apa? Pendeta apa? Pendeta siapa? Perhimpunan Simatupang. Batak Bapak? Siap, Batak. Simatupang? Siap. Wah, saya si Garantang. Nah, ini kebetulan ya kan ada kasus perdata ya, di mana tanah gerejanya itu dijaminkan ke BPR. Siap, Bapak. Kemudian tidak terbayarkan. Siap, Bapak. Akhirnya gerejanya mau disita Siap. oleh BPR. Siap. Nah, kan kalau gereja disita oleh BPR kan berarti harus bangun gereja baru. Siap. Nah, hutangnya berapa, Pak? 6M, Pak. 6M. Kalau bangun gereja baru kan nanti lebih mahal lagi, beli tanah lagi, Siap, Bapak. ngurus izin lagi, kadang-kadang konflik dengan lingkungan, apalagi Siap. ini di Cianjur ya, Pak Siap, ya. Bapak. Udah, Bapak tenang aja. Siap. Nanti saya mau nyari teman-teman yang sama-sama Kristen. Siap. Para pengusaha yang Kristen. Siap. Untuk sama-sama membantu pembayaran tunggak jaminan terhadap BPR itu. Siap. Sehingga gerejanya bisa tetap berdiri, BPR-nya terlunasi. Tugas saya memfasilitasi, Pak. Ya, Makasih, nanti Bapak. saya koordinasi dengan teman-teman para pengusaha yang beragama Kristen. Makasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Makasih. Terus jamaahnya, Pak. Siap. Jangan khawatir. Makasih, Nanti Pak. saya meminta juga bertemu dengan pengadilannya untuk ditunda dulu. Siap. Dan itu Makasih, kita Pak akan Bupati. kumpulin, saya mengkonsolidasikan untuk melakukan Makasih, pembayaran Pak Bupati. lewat jamaah para Kristen. Makasih, Pak Ya. Gubernur. Terima kasih ya. Makasih. Terima kasih. Baik Ya. banget, Pak. Apa baik banget? Pura-pura baik aja, Pak. Enggak, Bapak baik banget, Pak. Yang saya lakukan ini pencitraan, Pak. Enggak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Terima kasih, Pak Udah, Gubernur. ini pencitraan aja. Aman ya? Siap. Udah, nanti saya koordinasi. Siap, Pak Gubernur. Ya. Siap. Oke. Oh, pendeta, terima kasih. Siap. Bapak anggota TNI bukan? Saya pendeta di Pusat Misi Pasukan Perdamaian Sentul. Makanya Bukan anggota. siap tidak, tapi saya ditugaskan di Mabes TNI. Siap. Siap, apa? Siap. Diamankan. Siap. Bapak bisa tidur nyenyak. Siap. Kan kita bertuhan gitu. Iya. Kita bertuhan juga kan tidak boleh dalam bertuhan merugikan orang lain. Yang salah siapa? Yang minjem. Siap. Bukan yang peminjam. Maksudnya kan kita juga tidak boleh ada perbuatan yang merugikan orang sudah meminjamkan uang tidak dibayar. Yang dipersalahkan tuh bukan yang minta sebenarnya, yang meminjamkan.
Yang meminjamkannya masih ada nggak? Yang pinjemnya? Kalau Bapak tanya saya, kalau saya ketemu rumah sudah saya gorok, saya kasih ke polisi. Jangan Pak, nggak boleh. Ajaran Bapak nggak boleh ngajarin gorok. Masalahnya bagaimana mungkin seorang anak pendeta mengagunkan tulang belulang bapaknya di situ dan gereja Bapak? Ini anak yang ya mungkin ya itulah Pak kepedulian saya. Ya, artinya kan itu mau urusan internal Bapak dan keluarga loh Pak. Dan kita pilih dulu Pak, bahwa yang mengagungkan itu kan masih keluarga Bapak dari istri kan. Maka pertanyaan saya adalah yang mengagungkan itu sekarang di mana? Ya itu tadi pertanyaannya, saya nggak ngerti Pak udah. Artinya yang mengagungkannya hilang kan? Justru kami sekarang ya dari pihak keluarga itu melaporkan pidana ke Polres. Yang 1 tahun Bapak Kapolres belum ada. Nah, kemudian yang mengagungkannya kan sekarang bilang tidak ada. Siap. Artinya bahwa dari sisi pidana, kan, kalau itu tanpa persetujuan saudara, maka saudara Bapak itu atau kakak ipar adik ipar? Kakak ipar. Kakak ipar Bapak itu telah melakukan penggelapan. Siap. Makanya kami laporkan ke polisi. Nah, nanti urusannya nanti prosesnya. 1 tahun belum ada. Nah, kita selesai ini dulu. Siap. Dan kita tujuannya gerejanya selesai Pak. Siap. Nah, berarti kan bahwa ini gini, dari pihak pengadilan menjalankan fungsinya. Siap. Yang memiliki uang yang telah dipinjamkan juga dia mengalami kerugian. Siap. Duitnya tidak berputar, perusahaannya pasti bisa kolap. Apalagi kalau banknya bank kecil kan itu. Kan ini problemnya, dan kita ini kan hidup bertuhan ini tidak boleh ada tindakan yang merugikan orang lain. Siap. Kan itu. Nah gitu loh. Jadi maka karena di sini ada posisi negara, gitu kan, saya gubernurnya, maka gubernur harus menyelesaikan ini. Terima kasih Bapak. Menyelesaikan ini, satu sisi yang meminjamkan tidak boleh juga dia rugi, karena yang meminjamkan nggak tahu bahwa itu gereja, gitu loh. Bahwa ada orang yang pinjam uang ya dikasih, ya jaminannya ada, kemudian nggak bayar, ya yang dijaminkan ya harus disita, karena memang itu perjanjiannya kan begitu. Nah sekarang ini maka tinggal pertanyaannya adalah saya nanya ada di banknya ada nggak? Hadir. Nah saya nanti nanya ke bank, gitu loh Pak. Berapa kewajiban yang harus diselesaikan oleh pihak peminjam yang hari ini di take over oleh gubernur? Dua lagi yang di posisi yang di luar tadi yang disebutkan oleh Pak Pendeta itu semua sudah atas nama Doni Tarutung. Berdasarkan akte waris yang sudah ditandatangani oleh seluruh anggota keluarga. Jadi di sertifikat itu atas namanya sudah atas nama Doni Tarutung. Kemudian berdasarkan akta waris. Betul. Notarisnya siapa? Notarisnya sebentar. Sudah akta waris. Nah kemudian di akta waris itu saudaranya ada berapa tuh? Ada sekitar 6 ya Pak. Berapa bersaudara Pak Pendeta? 5 Bapak mereka. Ya, 5 bersaudara. Berarti yang keempat-empatnya sudah menyetujui. Sudah Bapak. Pinjam ke Bank Harta Graha. Betul. Berapa nilai pinjamannya? Di Harta Graha itu sekitar 3,8 M. 3,8 miliar. Betul. Kemudian di take over. Take over Bapak. Oleh 3 BPR Pak. Tadi. Oleh 3 BPR. Betul. Kemudian ketika di take over ada top up lagi pinjaman. Betul Bapak. Jadi berapa? Sekitar 6 M. Oh jadi sekarang tunggakan Pak Doni Tarutung entah di mana itu. Betul. Ya kan namanya Doni Tarutung entah di mana kan. Iya betul. Kemudian semuanya 6 miliar. Total pokoknya Pak. Pokoknya 6 miliar. Pokoknya 6 miliar. Dengan bunga? Dengan bunga itu kita hitung total sampai hari ini di angka semuanya ya Pak. Termasuk biayanya itu sekitar 16,8 miliar. Karena sudah tertunggak macet dari 2019. Ya segitu. Tapi kan kalau saya bisa nawar Pak. Ya daripada nggak dibayar Pak, ribut-ributan. Jadi total utang piutangnya itu dengan bunga itu 16 miliar. Betul Pak. Gitu. 16 miliar. Gitu. Terus kemudian apa harapan Bapak sebagai sindikasi bank sebagai yang memberikan pinjaman? Harapan kami satu Pak, lunas. Lunas ya. Karena gini Bapak, mohon izin terkait
statusnya saat ini adalah berupa aset tersebut sudah menjadi milik bersama bank. Karena itu bank mengajukan eksekusi untuk pengosongan kepada aset bersama milik bank ini, Bapak. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Jadi semua areal itu termasuk dengan yang 1000 meter itu. Betul, Pak. Semuanya sudah asetnya bank. Betul. Karena sudah dilelang. Betul, Bapak. Dan lelang yang kami lakukan sudah 8 kali, Bapak. Jadi tidak sembarangan kami mengambil keputusan tersebut. Sudah menggunakan hati, Siap. ya sudah. Siap. Ya kan? Tuhan Siap. tidak mengajarkan kita untuk berseteru. Siap. Tuhan mengajarkan kita Siap. saling mengasihi dan saling mencintai. Siap. Walaupun saya kekurangan cinta hidupnya. Enggak, biar ketawa. Bapak tegang terus apa ditanya. Ya, udah Pak, cabut aja Pak. Siap. Dan nanti dari saya, nanti saya ada lawyer Pak. Ada lawyer saya untuk berkomunikasi dengan Bapak menegosiasikan ini. Baik. Jadi nanti bukan lagi urusan individu, Iya. tapi urusan yang bisa dikelola dengan baik. Aman Pak? Siap. Di dunia ini tidak ada masalah yang tidak bisa selesai. Semuanya bisa selesai. Baik, terima kasih, Pak. Cukup Pak? Cukup. Ya, terima kasih ya semuanya. Pak boleh dong salaman? Kan udah cabut. Boleh dong. Terima kasih. Udah lama gitu dong. Siap. Tuhan Yesus memberkati, Mas. Ayo Pak, Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih semuanya yang beribadah, semoga kembali tenang beribadah, yang berusaha juga kembali tenang berusaha. Terima kasih pada jajaran Forkopimda Kabupaten Cianjur, saya ucapkan terima kasih. Masalah ini oleh saya dianggap selesai dan seluruh masalahnya di tangan saya untuk menyelesaikannya. Terima kasih Pak. Boleh kami berdiri. Terima kasih Pak. Bapak, Terima kasih. atas nama seluruh jemaah Kristen Alkitab Indonesia, saya Pendeta Parigunan Simatupang menyampaikan dengan syukur hormat kepada Bapak Gubernur karena Bapak memberikan keteguhan bagi kami. Bapak, kami berdoa kiranya Bapak panjang umur. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kami nggak tahu lagi harus bagaimana kalau Bapak nggak ketemu kemarin Pak di Hotel Eminence. Mungkin kami sudah nggak bisa beribadah. Enggak, Bapak semua hidup sudah ada yang mengaturnya. Saya berterima kasih dipertemukan oleh Bapak, oleh Tuhan yang mempertemukan. Amin. Terima kasih Bapak Gubernur, Bapak Aing. Terima kasih Bapak. Teman-teman. Terima kasih. Sehat selalu semuanya. Turun. Terima kasih Bapak. Pendeta terima kasih. Terima kasih. Sehat Pendeta. Terima kasih. Pak, terima kasih Pak. Siap. Sehat selalu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak, terima kasih. Terima kasih ya. Nanti nomor kontak. Boleh dong, boleh. Terima kasih. Terima kasih. Ayo. Ayo. Nah ya. Ya nanti kasih nomor Bapak ya. Nanti WA saya Pak langsung. Nanti kita beresin pertama. Asik. Asik nih. Udah. Kesucian tidak boleh ada emosi. Oh ya, salaman. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya. Kita. Ayo sob, rombongan sama rombongan pendeta. Sini. Foto bersama. Ayo foto. Sini. Ini kita sudah ada pertemuan ya.
jajaran Forkopimda Kabupaten Cianjur, kemudian dari Bank apa namanya Pak? Bank Supra, CAR, sama Bank TKI. Oke, dari seluruh bank ini tadi sudah menyepakati untuk satu kegiatan beribadahnya berjalan, dan kemudian karena nilai pinjamannya sudah berubah menjadi sekitar 16 miliar, maka diperlukan negosiasi agar bisa terjadi angkanya turun. Dan sifatnya ini bukan sifatnya disita oleh pengadilan, tetapi sifatnya adalah jual beli. Jadi nanti kami dan teman-teman harus membeli tanah yang sudah atas nama bank apa namanya? Bank Supra, terus Bangkar. Kemudian setelah dibeli nanti baru diserahkan ke pihak gereja. Semoga lancar dan ada rezekinya. Asik. Nah, itu dia saudara-saudaraku, informasi tentang Kang Deddy Mulyadi. Selanjutnya itu terserah kita. Kita mau bersangka buruk, berarti kita sudah mengotori batin. Kita mau mengatakan iya begini begitu secara negatif, berarti kita sudah mengotori batin. Ada baiknya kita luruskan niat kita, ikhlaskan hati kita, bersihkan jiwa kita kepada Allah dan Rasul. Yakinilah bahwa Allah dan Rasul itu tidak nyata, tetapi dia akan menyatakan kepada dirinya, kepada hamba yang dia senangi, hamba yang dicintai, hamba yang dia pilih. Itu saat ini menurut saya Kang Deddy Mulyadi. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.